Halo sobat jomblo. Weekend nih. Tapi sebelum kita lanjut, makasih ya yang udah donasi di Saweria. Hari Hilal 512. Semangat Bang, ada buat beli kopi nih. Waduh, makasih ya. Iya, langsung aja yuk kita gas. Magic Emperor langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya setelah Zovan bersenang-senang bermain-main dengan bocah Lin Xuanfeng dengan cara memberikannya harapan untuk hidup. Sebelum pada akhirnya Zovan membunuhnya dengan cara yang cukup tragis, yaitu dengan membiarkan bocah tercepat di antara 6 naga dan juga 1 Phoenix itu harus mati kelelahan dengan penuh harapan. Kini saatnya ia kembali harus memberikan hukuman kepada para kampret-kampret lainnya lagi. Baiklah, bocah Yanfu, keluarkanlah kotak itu. Dan sekarang mari kita lihat siapa kampret mana yang akan beruntung selanjutnya. Karena aku sudah tidak sabar lagi untuk memulai permainan yang selanjutnya. Kini Zovan pun juga mulai mengubek-ubek isi kotak itu, dan ketika ia telah mengambil isi kotak itu, Doi juga berujar, sungguh menyedihkan. Dunia ternyata sungguh sangat sempit. Jadi kali ini aku akan memburu budak lainnya lagi. Dan orang itu memiliki angka nomor 2, dan itu adalah kau, Yu Yushan. Dan untuk bocah Yu sendiri, Doi pun saat ini dalam usahanya pelariannya. Ia ternotis akan suatu hal ketika ia melihat ternyata ada sebuah suar kembang api diletupkan di udara. Dan ketika ia melihat kalau suar itu terdiri dari 2 kembang api yang meledak, sungguh terkejut dirinya. Apa? Ya, tubuh bocah itu pun langsung gemetar ketakutan melihat suar itu berasal. Sial, bukankah bocah Lin adalah yang tercepat di antara kami semua? Tapi kenapa Zovan dapat dengan sangat cepat menemukannya dan juga membunuhnya secepat itu? Sial. Jika ia dapat menundanya selama beberapa hari lagi, bukankah kami semua yang lainnya akan selamat? Sial. Sial. Dasar sampah kuning yang tidak berguna. Hidup ataupun mati, kau benar-benar tidak berguna, ujar bocah Yu itu sembari berlari terus berlari mengutuk bocah Lin Xuanfeng yang telah mampus. Tapi untung saja tempatku ini saat ini tidak terlalu jauh dari portal arai emas. Setelah aku sampai di tempat itu dan juga keluar menggunakan gerbang emas itu, aku pasti akan selamat. Aku harus bergegas. Sepertinya Zovan juga tidak akan sempat lagi mengejar diriku, karena ia baru saja menghajar si kampret kuning Lin itu. Pikir dari bocah Yu itu sembari ia terus berlari. Dan tak lama setelahnya, bocah Yu itu pun berlari sembari menggenggam kunci portal gold yang ada di tangannya. Dan begitu ia melihat ke arah depan, kini portal itu telah ada tepat di depan wajahnya. Dan itu tentu saja membuatnya ternotis, karena memang hanya ada beberapa langkah lagi dari dirinya dan ia pasti akan selamat. Aku telah sampai, aku sudah sampai. Tapi tiba-tiba saja semua berubah ketika ia mendengar ada seseorang yang bicara. Kau akhirnya datang juga. Aku sudah cukup lama menunggu dirimu, ujar dari Zovan yang tiba-tiba saja muncul dari balik pohon yang ada di dekat portal gold itu. Kemunculan dari Zovan tentu saja mengejutkan bocah Yu yang sedang berlari sekuat tenaga, dan itu juga sempat membuat dirinya harus tergelincir ketika ia melihat Zovan tepat muncul tiba-tiba saja di depan wajahnya. Sial, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa mereka ada di tempat ini? Bagaimana bisa mereka tahu kalau aku ada di sini? Sial, ujar bocah Yu yang masih saja terguling-guling di bawah sana. Yu-San, kau adalah Algojo yang membunuh Ning, iya kan? Sekarang kematian seperti apa yang harus aku pilih untuk dirimu? Ujar dari Zovan dengan nada kesalnya. Dan tentu saja mendengar itu membuat bocah Yu itu shock, hingga ia hanya dapat terdiam dengan mulut yang terbuka melihat dan juga mendengar tentang apa yang baru saja dikatakan oleh Zovan. Saudaraku, tolong ampuni aku. Aku hanyalah seorang budak. Aku hanyalah seorang bawahan. Lenguchan adalah orang yang memiliki rencana pembunuhan ini, dan aku hanya mengikuti perintah dari Huang Fukitian. Jika kau ingin balas dendam, kau seharusnya menemukan mereka, bukan aku. Aku hanyalah seorang budak pesuruh, ujar bocah Yu itu sembari berlutut sujud memohon belas kasih dari Zovan. Aku bukanlah siapa-siapa. Tolong ampuni aku, tambah bocah Yu itu yang sadar akan kematiannya yang akan semakin dekat dengan dirinya.
Mendengar apa yang dikatakan oleh bocah yang berasal dari keluarganya, di sini patriark dari lembah Yaoming ia hanya dapat terdiam 1000 bahasa. Begitu juga dengan patriark dari gerbang kaisar, beserta tuang Leuchan tentunya. Dan mereka juga menyaksikan hal itu dengan keringat jagung yang terus mengalir di jidat mereka. Tapi di tempat lain, di sini bocah Yanfu Doi pun juga berdecih. Cih, apanya yang 6 naga 1 phoenix? Bukankah dia terlihat tidak lebih dari seorang pengecut? Ketika kematiannya semakin mendekat, dasar sampah. Untuk Zaufan sendiri, Doi juga berujar, jadi ketika kau merebut jiwanya Ning, apakah mereka juga menyuruhmu untuk melakukan itu? Mereka ingin melihat gadis itu menderita, dan yang bisa aku lakukan, aku hanya mengikuti perintah mereka. Ujar bocah hiu itu sembari menghantamkan kepalanya ke bawah tanah. Iya, tiba-tiba saja ia teringat akan suatu hal. Benar, masih ada. Kini bocah itu pun mengambil sesuatu dari balik bajunya dan ia mengambil sesuatu yang membuat Zaufan pun shock ketika ia melihat benda itu. Ditambah ketika bocah hiu itu juga berujar, Aku memiliki jiwa dari gadis itu. Silakan ambil ini dan tolong biarkan aku pergi. Ujar bocah hiu itu dengan tubuh yang gemetar, ketakutan akan kematian dirinya. Ya, melihat ekstrak jiwa milik Ning yang ada di depan matanya. Di sini, Zaufan pun juga sempat terdiam, shock. Bahkan tubuhnya juga sampai gemetar menahan emosi jiwa yang terus mengganggunya. Tapi seketika Zaufan pun langsung terdiam dan dengan sinisnya ia juga berujar, Yushan, karena kau telah mengambilnya, maka seharusnya kau juga tahu. Seharusnya juga tahu berapa lama tubuh dapat bertahan tanpa adanya sebuah jiwa. Ya, bocah hiu itu pun tidak dapat menjawabnya karena ia juga tahu apa yang dimaksud oleh Zaufan dan ia juga tidak berani untuk menjawabnya. Ya, kau benar. Kau tahu kalau benda itu tidak lagi berguna untuk diriku. Namun kau masih berani-beraninya menunjukkannya kepadaku. Apakah kau pikir mengambil jiwa seseorang adalah cara terbaik untuk memberikan rasa sakit yang menyiksa? Di sini Zaufan pun sembari ia mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin dimensinya. Ia menunjuk ke arah bocah hiu itu dan seketika bocah hiu itu langsung merasakan efek yang sangat luar biasa sakit. Dan kini tubuhnya juga tidak dapat lagi bergerak. Dan di sini Zaufan pun juga berujar, bocah hiu, kau pikir mengambil jiwa seseorang akan memberikan rasa sakit yang paling menyiksa? Tidak, kau salah. Karena kau belum melihat caraku melakukannya. Aku tidak bisa bergerak, ujar bocah hiu itu di dalam hati. Yushan, apakah kau tidak merasa aneh? Bagaimana aku bisa mengendalikan semua tubuhmu dan bagaimana bisa aku tahu di mana lokasimu? Hari ini aku akan memberitahu rahasia ini. Sejujurnya, tidak ada di antara kalian yang telah diracuni. Tapi itu semua terjadi akibat ulah makhluk iblisku yang ada di dalam tubuh kalian yang hidup sebagai parasit. Makhluk iblis ini terhubung dengan diriku dan kemanapun kau pergi aku bisa mengetahui semuanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zaufan membuat bocah hiu itu pun ia menyadari akan suatu hal dan ia juga berujar. Jadi selama ini sejak awal tidak ada yang namanya permainan kematian. Kau sebenarnya telah merencanakan ini semua kan? Tanya bocah ini. Kau membiarkan kami menemukan key portal itu dan agar kami berpikir kalau kami memiliki harapan. Apakah itu benar? Ya. Tapi faktanya kalian masih memiliki harapan untuk dapat menang. Aku juga tidak buru-buru untuk mencari korban yang selanjutnya. Selama kau bisa menghiburku. Selama kalian bisa menghiburku, maka yang lainnya secara alami akan memiliki waktu yang cukup untuk dapat menemukan kunci dan juga keluar dari neraka ini. Apa maksudmu dengan itu? Ujar bocah hiu itu. Maksudku, aku akan bersenang-senang dengan kalian. Ujar Zaufan sembari ia menumpahkan seluruh ulat sutra darah yang ada di dalam botol ke arah bocah hiu yang ada di bawah sana. Zaufan, apa yang kau lakukan? Ujar bocah hiu itu yang melihat ulat-ulat mulai jatuh ke arah dirinya. Apakah kau masih juga belum mengerti? Aku akan membuat kau merasakan kematian yang lebih menyakitkan dari apa yang telah kau lakukan. Lebih menyakitkan daripada ekstrak jiwa. Mendengar itu membuat bocah hiu itu pun ia shock karena kini ulat-ulat itu juga mulai memakan tubuhnya secara perlahan.
Untuk Zaufan sendiri, si iblis ini, ia hanya dapat melihatnya tanpa ada ekspresi di wajahnya. Ya, untuk bocah Hiu, ia menjerit. Ia menjerit karena memang rasa sakit yang sangat luar biasa. Ia menjerit merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika ulat-ulat itu mulai menggerogoti tubuhnya secara perlahan-lahan. Dan itu juga diperparah karena ia tidak dapat melakukan apapun. Dan untuk Zaufan yang melihat bocah Hiu yang menderita merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa itu, ia melihatnya dengan tenang tanpa ekspresi. Sedangkan untuk Yanfu yang ada di sebelah Zaufan, ia hanya dapat menahan ludahnya saja ketika ia melihat kengerian ini. Di sini Zaufan pun juga berujar, aku telah memberi makan ribuan ulat itu dengan esensi darah milikku. Tapi bagaimana mungkin sedikit darahku dapat memuaskan rasa lapar mereka? Maka dari itu, perebutan setetes darah telah merubah para ulat-ulat ini akan menjadi semakin agresif. Tapi berkat kemunculan kau, mereka akhirnya bisa kenyang. Hihihi, ujar Zaufan kepada bocah Hiu yang sakaratul maut itu. Di sini Zaufan pun juga menambahkan, bahkan ini tidaklah sampai setengah dari penderitaanmu, karena mereka ulat-ulat itu memiliki rahang yang kecil, tapi itu cukup kuat, runcing untuk dapat memakan dirimu. Hihihi. Dan mereka juga paling suka memakan jaringan tubuh manusia. Selama beberapa hari ke depan, kau akan bisa menikmati rasa sakitnya. Mungkin ini juga akan memberikan rasa sakit yang lebih dari 100 kali lipat lebih menyakitkan daripada esensi jiwamu ditarik secara paksa. Iya, kabar baiknya, ulat-ulat ini adalah pemakan yang cukup lambat. Dan mereka juga suka menjaga rasa makanan agar tetap segar. Jadi saat mereka bekerja memakanmu, mereka pasti akan memastikan kalau kau tidak akan kekurangan darah. Hihihi. Mendengar dirinya akan dimakan hidup-hidup selama beberapa hari dari dalam, membuat bocah Hiu itu pun memohon belas kasih dari Zaufan untuk dapat menghentikan penderitaan ini. Zaufan, bunuh aja aku. Tidak, kau tidak akan mati dalam waktu sedekat. Tenang aja, aku harap ini cukup bagi dirimu untuk menikmati rasa sakit yang manis ini. Hihihi. Ini tidak terlalu buruk bukan? Semua rasa sakit yang kau rasakan ini akan memberikan cukup waktu untuk tuan mudamu melarikan diri. Berkorban untuk tuan mudamu tentu saja itu adalah sesuatu yang harus kau banggakan, iya kan? Hihihi. Tidak, persetan dengan dirinya. Cepat, kau bunuh saja aku. Kenapa aku harus menderita untuknya? Bunuh aja aku dan pergilah, balaskan dendammu kepadanya, ujar bocah Hiu itu. Karena kau tidak menganggap Huang Fuketian sebagai tuanmu, lantas kenapa kau mendengarkan permintaannya dan membuat Ning menderita? Bangun dan nikmatilah ini semua. Dan kau juga harusnya tahu, kalau seseorang pria, ia harus mengakui kesalahannya dan juga ia harus menanggung konsekuensinya. Melihat Zaufan yang begitu kejam, membuat bocah Yanfu itu pun berpikir, balas dendam. Balas dendam dari Zaufan ini memang tidak dapat dianggap enteng. Ini sungguh sangat mengerikan. Bahkan ia melakukan ini kepada tuan muda dari 7 keluarga bangsawan agung. Bahkan kurasa 7 bangsawan agung juga tidak akan pernah bisa melakukan kekejaman yang seperti ini, pikir dari bocah Yanfu itu. Tak lama setelahnya, Zaufan pun kembali mendekati bocah Hiu yang tergeletak di bawah sana. Dan ia juga menghampirinya kembali dan ia juga berujar, lihatlah dirimu yang sekarang. Kau terlihat seperti mayat yang mengering. Tolong bunuh aja aku, ujar bocah Hiu itu. Hihihi. Ini masih hari pertama loh. Masih panjang untuk dirimu menikmatinya. Maka dari itu nikmatilah. Hihihi. Dan hari kedua di sini Yanfu, ia mencoba menahan muntah ketika ia melihat bocah Hiu itu. Pelayan Zaufan itu, seluruh daging-daging yang ada di tubuhnya udah dikunyah oleh ulat itu. Ini terlihat seperti daging busuk. Tenang aja, tidak perlu gelisah. Ini masih permulaan. Besok kau juga akan melihat tulang belulangnya dimakan dan juga dihancurkan. Dan 9 hari kemudian, penampilannya benar-benar sungguh sangat menyedihkan. Bahkan hal itu juga membuat patriark dari lembah Yaoming yang melihat itu ia shock. Ia shock melihat bocah Hiu itu. Dan itu juga membuat para kroco-kroco yang ada di luar arena pertarungan, tubuh mereka juga sampai gemetar ketakutan melihat kengerian yang diterima oleh bocah Hiu itu. Bahkan mereka juga sampai ingin muntah
Karena di sini bocah Yu itu terlihat sungguh sangat menyedihkan dengan hanya tulang yang tersisa dibalut oleh kulit yang sungguh sangat tipis. Tapi di sini bocah itu ia terlihat masih cukup hidup atau masih hidup. Terlihat dari bola matanya yang terus berputar. "Hah, kau ingin mati ya?" "Haha," ujar Zofan yang melihat bocah Yu itu. Dan karena bocah Yu itu tidak memiliki lidah, ia hanya dapat menatap memohon belas kasih dari Zofan. Tapi bagi Zofan, ia cuma tersenyum dan ia juga berujar, "Ai. Waduh, kau bisa bermain-main dengan Raja Neraka. Tapi ingat, kau jangan pernah bermain-main dengan diriku." Dan kini tubuh bocah itu pun benar-benar menjijikkan. Karena kini dari dalam tubuhnya keluarlah sesuatu. Ya, ulat-ulat itu pun mulai keluar dari dalam tubuh bocah Yu itu. Mereka semua keluar. Ribuan ulat itu pun keluar dan juga mulai memakan semua. Memakan semua yang bisa dimakan. Dari tulang, kulit, kuku, semuanya dimakan. Hingga tidak ada satu pun yang tersisa dari bocah Yu itu. Yang artinya bocah Yu itu pun sudah mati. Tanpa meninggalkan satu bagian tubuh apapun kecuali rambutnya. Melihat kengerian itu berakhir. Di sini bocah Yanfu ia pun memberikan Zofan kotak hukuman. "Pelayan Zofan, silakan. Tidak perlu lagi. Kita sudah banyak membuang waktu di tempat ini dan penjahat utamanya akan segera melarikan diri." Maka dari itu, di sini Zofan pun langsung mengambil satu suar, yaitu suar dengan urutan nomor 1, yaitu milik Huang Fuqitian. "Hihihi, tunggu saja Huang Fuqitian, kau adalah orang yang tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup," ujar dari Zofan. Sedangkan di tempat lain saat ini Pangeran Huang Fuqitian ia berlari secepat yang ia bisa. Tapi di sela-sela pelariannya ia mendengar ada suara ledakan yang berasal dari suar. Dan itu membuatnya juga tahu kalau iblis itu akhirnya mengarahkan pandangan kepada dirinya. Sepertinya Yao San, kau sudah mati. Namun kau telah terlambat Zofan. Bocah Yu, kerjamu sungguh sangat bagus. Kau telah menahan iblis itu begitu lama, mengorbankan nyawamu untuk diriku. Itu adalah kematian yang layak untuk dirimu bocah, ujar pangeran sembari berlari ke arah portal yang ada di depan matanya. Ya, sembari berlari, pangeran juga berujar, "Zofan, kau memiliki kesempatan untuk membunuhku, tapi kau malah memilih untuk memulai permainan kematian ini. Dan kau memilihku untuk menjadi orang yang ketiga. Kau memberikanku cukup waktu untuk dapat melarikan diri." Ujar bocah Huang Fu sembari tersenyum berlari. "Zofan, aku akan membiarkan kau menang kali ini, tapi tetap saja aku adalah seorang raja sejati. Suatu hari nanti kau pasti akan mati di tanganku." "Sampai jumpa Zofan," ujar bocah itu yang begitu yakin akan selamat dari dalam permainan gila ini. Dan di luar arena pertarungan sendiri, saat ini Tuan Leng Wuchan ia berujar, sepertinya Zofan tidak akan bisa mengejar Tuan Muda. Tuan Muda ia telah menang. Karena memang saat ini bocah kuning itu, Huang Fuqitian, ia telah mengeluarkan kunci portal dari dalam bajunya. Bahkan ia juga sempat memasukkan ki itu ke dalam tempatnya. Dan itu juga membuat mereka semua yang menyaksikannya berpikir, apakah Zofan terlambat? Apakah Zofan akan membiarkan bocah itu memenangkan permainan ini? Ya, kegaduhan dari para kroco-kroco itu sempat menotis Tuan Leng. Membuat Tuan Leng pun juga berujar, orang-orang ini mereka semua mulai termakan dengan kata-kata dari Zofan. Tapi di dalam arena pertarungan sendiri, boom, portal itu pun ternyata aktif. Ya, portal gate itu pun aktif, membuat pangeran pun sempat-sempatnya berleha-leha. Dan ia juga berujar, "Zofan, aku telah menang, aku masih hidup," ujar pangeran tepat di depan portal itu. Ia juga masih sempat-sempatnya songong. Tapi begitu ia mencoba untuk melangkah, ia merasakan ada sesuatu yang janggal dengan kakinya. Ini apa yang terjadi? Karena tiba-tiba saja, pangeran pun merasakan rasa sakit yang luar biasa di kakinya yang membuatnya pun harus berguling-guling tepat di depan portal itu. Padahal tinggal satu langkah lagi sebelum ia memenangkan permainan ini. Bahkan ia juga menyadari ternyata ada seseorang yang berujar, "Huang Fuqitian, kau pikir aku akan membiarkan kau lolos?" Ujar dari Zofan. Dan selesai alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor. Dan di part selanjutnya, giliran bocah kuning inilah yang akan merasakan siksaan maut dari Zofan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, happy weekend, bye, thank you.